Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koimah Nabiah, NPM 2021072007 dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Badarudin, Magister Pendidikan Islam. Nah, dua materi tersebut adalah yang pertama, dasar-dasar Quraini timbulnya ilmu kalam dan sejarah timbulnya ilmu kalam. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang pemikiran kalam, Qonariyah dan Jabariyah. Untuk penjelasannya, mari kita simak video yang berikut ini. Baik, untuk penjelasan materi, kita mulai dari dasar-dasar Quraini timbulnya ilmu kalam dan sejarah timbulnya ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang mengkaji tentang ketauhidan atau ketuhanan. Sumber utama atau dasar utama ilmu kalam adalah Al-Quran. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa munculnya ilmu kalam adalah berawal dari persoalan politik. Persoalan politik yang paling hangat yang telah menimbulkan munculnya ilmu ini adalah perang saudara antara kelompok Ali bin Abi Thalib melawan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Berawal dari inilah muncul beberapa kelompok yang mempersoalkan masalah-masalah yang berhubungan dengan Tuhan. Menurut para ahli, ilmu kalam didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hanafi, ilmu kalam ialah berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan di golongan salaf dan ahli sunnah. Yang kedua, menurut Muhammad Abdur, beliau berpendapat bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang wajib baginya, sifat mustahil baginya, dan sifat yang jaiz baginya, serta membicarakan pula tentang Rasulnya untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Kemudian menurut tokoh ahli Husain bin Muhammad al-Jazar, beliau mengatakan ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan, keagamaan, bukti-bukti yang meyakinkan. Kemudian sejarah timbulnya ilmu kalam. Munculnya ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam dapat terbagi menjadi dua, yaitu faktor intern atau faktor dari dalam dan faktor ekstern dari luar. Faktor intern yang pertama, faktor intern ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sesungguhnya Al-Quran itu sendiri di samping merupakan seruan dakwahnya kepada tauhid dan kepercayaan kenabian, terdapat pula perkara yang berhubungan soal menyinggung golongan-golongan agama yang tersebar pada masa Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Quran itu menolaknya dan membatalkan pendapat-pendapatnya. Yang kedua, sesungguhnya kaum muslimin telah selesai menaklukkan negeri-negeri itu baru dan keadaan mulai stabil serta melimpah ruah rezekinya. Disinilah akal pikiran mereka mulai kalam memfilsafatkan mereka. Yang ketiga, masalah-masalah politik, yakni pada etik-etik saat Rasulullah wafat. Beliau tidak memberikan satu isyarat pun tentang siapa yang akan menggantikan beliau dalam masalah khalifah dan imamah, sehingga terjadilah pro dan kontra
di kalbu umat Islam pada masa itu. Kemudian untuk faktor entrance atau faktor dari luar, juga di sini faktor entrance dibagi menjadi 3. Yang pertama, sesungguhnya kebanyakan orang-orang memeluk Islam itu sesudah kemenangannya. Semula mereka memeluk berbagai agama, seperti agama Yahudi, Kristen, Zoroaster, Brahmana, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya golongan Islam yang terdahulu, terutama golongan Mu'tazilah, telah memutuskan perhatiannya saat terpenting, yaitu dakwah Islamiyah dan bantahan alasan orang-orang yang memusuhi Islam. Yang ketiga, sesungguhnya kebutuhan para mutakilin terhadap filsafat itu adalah untuk mengalahkan atau menimbangi musuh-musuhnya, mendebat mereka dengan mempergunakan alasan-alasan yang sama. Maka mereka terpaksa mempelajari filsafat Yunani dalam mengambil manfaat logika, terutama dari segi ketuhanan. Faktor ketiga ini lanjutan dari faktor kedua ya teman-teman. Kemudian dasar-dasar Al-Qur'an ini timbulnya ilmu kalam. Yang pertama, Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang ketauhidan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang patut disembah dan tempat bergantung serta tempat memohon pertolongan. Surat-surat ini menjadi pokok bahasan ilmu kalam. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Furqan ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Esa, penyayang, bertata di atas arsy. Dia menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antaranya. Maka dari itu, Allah lah pemilik segala yang ada di alam semesta. Kemudian yang ketiga ada Quran surat Al-Fat ayat 10. Ayat ini menunjukkan Tuhan mempunyai tangan yang selalu berada di atas tangan orang-orang yang melakukan sesuatu selama mereka berpegang teguh dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada Quran surat Taha ayat 39. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai mata yang selalu digunakan untuk mengawasi seluruh gerak termasuk gerakan hati makhluknya. Ayat-ayat di atas berkaitan dengan zat, sifat, asma, perbuatan, tuntutan, dan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Hanya saja penjelasan rincinya tidak ditemukan oleh para ahli, sehingga para ahli berbeda pendapat dalam menginterpretasikan rinciannya. Pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan itu disistematisasikan, yang pada gilirannya menjadi sebuah ilmu yang kini dikenal dengan istilah ilmu kalam. Objek pembahasan ilmu kalam. Yang pertama, masalah pengetahuan, al-ma'rifah, dan cara memperolehnya. Pembahasan ini bertujuan untuk mengajarkan keyakinan mengenai keyakinan informatif, khususnya yang dibawa dari Rasulullah SAW. Yang kedua, masalah kebaharuan alam, Qudus al-alam, yang bertujuan untuk membuktikan wujud zat yang Maha Pencipta. Ini merupakan bantahan akan pandangan materialis yang berpendapat tentang kedahuluan alam. Yang ketiga, masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bantahan terhadap pandangan Tanawiyah yang meyakini eksistensi Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya bisa dikatakan dengan An-Nur, sedangkan Tuhan kegelapan adalah Az-Zulmah. Kemudian masalah tanzil, penyucian Allah, dan penolakan tasbih, yaitu penyempurnaan Allah SWT atas makhluknya. Kemudian masalah sifat Allah SWT dan hubungannya dengan zatnya. Apakah zatnya sama dengan sifat-sifatnya?
ataupun berbeda. Ini merupakan bantahan terhadap Mu'tazilah yang berpengaruh dengan perdebatan seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya masih sama, bahasanya itu masih objek pembahasan ilmu kalam. Yang kemudian adalah masalah kalam Allah, baik qadim maupun kudus. Ini terpengaruh pandangan Kristen yang menganggap Al-Masih sebagai kalimatullah. Menurut teologi Kristen, Al-Masih adalah Tuhan. Sedangkan dalam pandangan Islam, Al-Masih adalah kalimatullah. Selanjutnya masalah kenabian yang bertujuan untuk mengukuhkan keyakinan pada kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membantah sekte Nabian dan Brahman atau Hindu yang menolak kebutuhan manusia pada Nabi. Yang selanjutnya yaitu masalah kemaksuman para Nabi yang bertujuan untuk membantah pandangan Yahudi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kelemahan, dosa, dan tidak maksum. Yang selanjutnya adalah masalah tempat kembali Al-Mi'ad yang membantah pandangan reinkarnasi, penjelmaan kembali, agama Buddha, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada masalah al-jabr wal ikhtiyar, keterpaksaan dan kebebasan berkehendak yang terpengaruh dengan pandangan free will atau kehendak bebas dan fatalisme filsafat Yunani. Dengan demikian secara ringkas bahwa objek pembahasan ilmu kalam adalah argumentasi dan bantahan-bantahan dalam masalah akidah yang berkaitan dengan wujud, zat, sifat, dan perbuatan Allah SWT, kebutuhan kepada Rasul, hari kiamat, serta pahala dan siksa. Kesimpulannya, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Munculnya ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Salah satu dasar Quraini timbulnya ilmu kalam adalah surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dalam surat itu menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Objek pembahasan ilmu kalam adalah ma'rifah, hudus al-alam, ta'zih, dan sebagainya. Nah, setelah kita membahas materi tersebut, muncul pertanyaan, yaitu bagaimana peran ilmu kalam dalam kehidupan beragama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasannya, jadi menurut saya ilmu kalam dalam kehidupan beragama seseorang bisa kita pahami saat membaca pengertiannya, bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang meyakinkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal ini akan menambah iman manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian cara penerapannya gimana? Yaitu dengan melakukan ajaran Islam dengan baik dan benar, berakhlakul karimah, meningkatkan kualitas ubudiyah dan amaliyah, serta menjauhi segala apa yang dilarang dalam ajaran agama. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang pemikiran kalam, Qadariyah dan Jabariyah. Asal-usul kemunculan Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qadara, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran kepercayaan bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Sehingga munculnya pertanyaan, kapan Qadariyah muncul? Nah, ini masih diperdebatkan. Menurut Ahmad Amin, ada ahli teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan
Khailan ad-Dimashqi. Ma'dad adalah seorang tabi'i yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Adapun Khailan adalah seorang orator yang berasal dari Damaskus dan ayahnya menjadi Maula Utsman bin Affan. Asal-usul pertumbuhan Jabariyah. Kata Jabariyah berawal dari kata Jabaro, yang berarti memaksa. Di dalam dijelaskan bahwa nama Jabariyah berawal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya selalu melakukan sesuatu. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabar, itu artinya Allah maha memaksa. Masih Syahrazan menegaskan bahwa paham al-jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyadarkannya kepada Allah SWT. Paham al-jabar pertama kali diperkenalkan oleh Jad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jam bin Safwan dari Khurasan. Dalam sejarah teologi Islam, Jam adalah tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jamiyah dalam kalangan Murji'ah. Ia adalah sekretaris Suraihdin al-Haris dan selalu menemunya dalam gerakan melawan kekuasaan melawan Bani Umayyah. Ajaran-ajaran Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama, doktrin Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri. Manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan yang jahat atas kemauannya dan daya. Salah seorang pemuka Qadariyah yang lain, An-Naza, mengemukakan bahwa manusia hidup mempunyai daya. Selagi hidup, manusia mempunyai daya. Ia berkuasa atas segala perbuatannya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak dirinya. Yang kedua, doktrin Jabariyah. Menurut Asy Syahrazani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ekstrim dan moderat. Doktrin Jabariyah ekstrim adalah pendapatnya bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Sedangkan Jabariyah moderat menyatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Ciri-ciri paham Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama, ciri-ciri pemikiran paham Qadariyah. Di sini ada dua ciri-ciri. Yang pertama, mereka meyakini bahwa mereka berkuasa atas segala perbuatan-perbuatannya. Manusia yang melakukan baik atas kehendak maupun kekuasaannya, dan manusia pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atau kemampuan dan dayanya. Ciri yang kedua, paham takdir. Dalam pandangan Qadariyah, bukan dalam pengertian takdir yang umum dipakai oleh bangsa Arab ketika itu, yaitu paham yang menyatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam perbuatan-perbuatannya, manusia hanya bertindak menurut nasib yang telah ditentukan semenjak zaman azali terhadap dirinya. Sedangkan ciri-ciri khas yang ada dalam Jabariyah di sini hanya menyebutkan satu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi di Qadariyah itu memiliki paham bahwa yang mereka lakukan adalah atas kehendaknya, berbeda nih dengan paham Jabariyah. Kalau paham Jabariyah, ia meyakini bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya, melainkan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya.
atau dikenal dengan istilah predestination. Kemudian pengaruh ajaran Qadariyah dan Jabariyah bagi umat Islam. Dalam Jabariyah, Fi'ayah dan Qadariyah merupakan dua aliran yang kelihatannya sangat berlawanan. Jabariyah menghilangkan usaha manusia, sedangkan Qadariyah menghilangkan campur tangan Tuhan dalam urusan manusia. Akan tetapi pada prinsipnya tidak seorang pun yang bisa mengamalkan 100% salah satu aliran tersebut. Sebab dalam sejarahnya orang yang paling Jabariyah seperti sahabat Rasulullah SAW yang konsen hidup di masjid pun mengeluh tentang kehidupan mereka. Begitu pula orang yang sangat percaya akan kemampuannya sendiri seperti Fir'aun juga harus bersikap pasrah ketika terdesak oleh keadaan pada saat itu, berupa ditenggelamkan yang dalam laut sehingga dia meminta pertolongan Tuhan. Sehingga sebagai manusia yang punya keterbatasan, sebaiknya kita mengakomodir kedua aliran tersebut dengan cara mengambil jalan tengah, yaitu aliran Maturidiyah, berusaha sambil berdoa. Kesimpulannya, Jabariyah memandang manusia sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Manusia tidak sanggup mewujudkan perbuatan-perbuatannya sesuai dengan kehendak dan pilihan bebasnya. Secara ringkasnya, perbuatan-perbuatan itu hanyalah dipaksakan Tuhan kepada manusia. Paham Jabariyah terpecah ke dalam dua kelompok, yaitu ekstrim dan modern. Ja'ad bin Dirham dan Jan bin Safwan mewakili kelompok ekstrim, sedangkan Husain an-Najjar dan Dirar bin Ammar mewakili kelompok modern. Dalam perkembangannya, paham Jabariyah dengan kedua cabangnya berintegrasi dengan paham Asy'ariyah. Qadariyah adalah salah satu paham yang menyatakan bahwa manusia dalam menentukan perbuatannya memiliki kebiasaan. Qadariyah adalah salah satu paham yang menyatakan bahwa manusia dalam menentukan perbuatannya memiliki keterbatasan kekuasaan. Perbuatannya tersebut diwujudkan atas kehendak dan dayanya sendiri. Oleh karena itu, pantaslah kiranya jika orang mendapat pahala atau siksa. Namun demikian, manusia tidak bebas sebebas-bebasnya dalam menentukan perbuatan sebab justru mereka dibatasi oleh adanya hukum alam sunatullah, dan tak dapat disangka lagi bahwa hukum alam itu adalah kehendak dan kekuasaan Tuhan. Aliran baik Qadariyah ataupun Jabariyah nampaknya memperlihatkan paham yang saling bertentangan, sekalipun mereka sama-sama berpegang pada Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa terbukanya kemungkinan perbedaan pendapat dalam Islam. Nah, setelah kita menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dari saya tadi, muncul nih pertanyaan dari saya pribadi, yaitu apa sih kelebihan dan kekurangan dari kedua aliran tersebut, yaitu aliran Qadariyah dan Jabariyah. Nah, di sini saya akan bahas. Adapun kelebihan dan kekurangan aliran Jabariyah antara lain sebagai berikut. Kelebihannya di sini disebutkan ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, kita menjadikan diri kita selalu menyadarkan segala tingkah laku dan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadikan kita selalu rendah hati kepada makhluk sifat larak, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan kita sadar akan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kekurangannya di sini disebutkan 3 juga ya teman-teman. Yang pertama, menjadikan fatalisme, rendah kepada manusia. Menjadi kita malas dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Yang terakhir, tidak mau berusaha mengubah takdir
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kelebihan dan kekurangan aliran Qadariyah antara lain sebagai berikut. Kelebihannya di sini disebutkan juga 3. Yang pertama, menjadikan kita orang yang selalu berusaha dalam menjalankan hidup. Kemudian memiliki pemikiran yang tajam dalam memahami sesuatu. Yang ketiga, yang paling terakhir, dapat menciptakan ide-ide baru yang mendukung perubahan kehidupan manusia. Sedangkan kekurangan dari aliran Qadariyah yaitu yang pertama, terlalu melebihkan akal ketimbang wahyu Al-Quran. Kedua, merasa mampu menjalankan kehidupan tanpa bantuan orang lain. Padahal kan manusia itu tercipta sebagai makhluk sosial ya teman-teman, jadi nggak mungkin manusia itu dapat hidup sendiri atau tanpa bantuan orang lain. Yang terakhir, kekurangannya yaitu merasa bangga terhadap yang dimilikinya. Selesai. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi dasar-dasar Quraini timbulnya ilmu kalam dan sejarah timbulnya ilmu kalam, serta materi pemikiran kalam, Qadariyah dan Jabariyah. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wallahu muwaffiq billahi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.